من تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Alhamdulillah. Semoga dibacakan ayat Al-Quran mudah-mudahan pembacaan kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu kajian bersama Ustaz Tio Muhammad LCMH. Pada beliau untuk depan kami bersama. Ini rekaman. Cek. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi pertemuan setelah berapa tahun ini? 1 tahun ya. Baik, saya kira sudah dibagi semua ya. Yang dari panitia udah ada belum? Udah ya, baik. Sekarang kita akan belajar praktek ya. Bagaimana cara membedakan ini. Ringkasan dari 2 pertemuan sebelumnya saya ringkas jadi beberapa halaman ini. Nanti siapkan pulpen dan nanti kita ada tanya jawab biar ada skill yang bisa dibawa pulang. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah bagaimana membedakan darah haid, darah nifas dan darah istihadhah apabila terjadi pendarahan yang mungkin lebih dari 15 hari, misalkan 16 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, seterusnya darahnya mengalir dengan warna yang sama atau kebiasaannya berubah karena mungkin terjadi cesar ataupun mengkonsumsi pil KB ataupun penunda haid ketika umroh, itu membuat kebiasaan haid biasanya berubah. Nah, bagaimana cara mengetahui ini darah apa, ini darah apa? Nah, ini insya Allah yang akan kita pelajari caranya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga waktunya cukup sampai duhur ya kan? Ya, bismillah. Dilihat, kita baca definisi haid. Jadi nanti ada
4 kaidah yang akan kita pelajari. Kaidah kelima ini bonus saja. Kalau waktunya nggak mencukupi, nggak kita baca, nggak ada masalah. Ada 4 kaidah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pertama, sebelum masuk ke kaidah, definisi haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari bagian dalam rahim wanita dalam kondisi normal dan sehat. Dia bukan nifas, karena nifas adalah darah setelah melahirkan, dan juga bukan istihadhah, karena istihadhah secara hukum tetap suci, wajib sholat dan wajib puasa. Seperti itu. Jadi darah haid ini adalah darah yang keluar di rahim. Sehingga kalau ada darah tetapi luka, misalkan di bibir faraj, akramallahu sami'in, itu tidak dinamakan darah haid. Jadi dia dari dalam rahim, dalam kondisi normal dan sehat. Artinya adatnya perempuan, kebiasaannya perempuan seperti itu, maka dinamakan sebagai kebiasaan. Dan juga bukan nifas, karena nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan secara sempurna sebelum 15 hari. Itu namanya nifas. Maka darah ketika melahirkan bukan nifas. Darah sebelum melahirkan bukan nifas. Darah setelah melahirkan tetapi setelah 15 hari juga bukan nifas. Nah, jadi haid ini bukan nifas dan bukan istihadhah. Istihadhah adalah darah yang keluar selain di waktu haid. Nah, nanti akan kita bahas waktu haid itu apa. Setelah kita tahu waktu haid itu apa, berarti selain itu adalah istihadhah atau nifas. Ya, seperti itu. Kalau nifas pedomannya mudah. Yang penting setelah rahim itu kosong, baik itu keguguran atau lahiran normal atau lahiran cesar, dan sebelum 15 hari. Nah, itu nifas itu mudah untuk mengetahuinya. Nah, sekarang kita akan mengetahui haid itu seperti apa. Berarti kalau nggak ada definisi haid, berarti kalau nggak nifas ya istihadhah. Seperti itu. Ya, baik. Karena darah wanita secara fikih hanya ada 3, tidak lebih. Jadi secara fikih. Kenapa kita katakan secara fikih? Karena ini yang akan kita bahas, darah yang mana konsekuensinya kita sholat atau tidak, kita puasa atau tidak. Makanya secara fikih. Mungkin kalau secara kedokteran banyak macam-macamnya. Ini penyakit itu, ini sehat, ini normal. Tapi yang kita bahas secara fikih, yang mana konsekuensinya tetap sholat atau tidak sholat dan seterusnya. Maka darah secara fikih itu hanya ada 3. Namanya yang pertama darah haid, yang mana definisi dan ketentuannya akan kita bahas setelah ini. Darah nifas yang sudah kita bahas sebelumnya barusan, dan darah istihadhah yang tidak ada kategori haid dan kategori nifas, itu namanya istihadhah. Baik. Untuk yang pertama dan kedua, yaitu haid dan nifas, itu diharamkan untuk sholat dan tidak diganti, dan diharamkan untuk puasa, tetapi kalau puasa wajib diganti di waktu yang lain ketika sudah suci. Seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu darah istihadhah, hukumnya adalah tetap sholat dan tetap wajib puasa. Ya, seperti itu. Jadi kita akan membahas kaidah tentang haid dan istihadhah, membedakannya bagaimana. Karena kalau dalam keadaan normal, datang bulannya normal 7 hari, kemudian suci 23 hari, kemudian itu mungkin nggak membutuhkan ini semua. Tapi suatu saat kan kita tidak tahu, siklusnya bisa berubah-berubah. Maka kita pelajari ini. Baik, kita masuk di kaidah pertama. Kaidah pertama berbunyi, batas minimal darah haid adalah 24 jam. Kaidah pertama berbunyi, batas minimal darah haid adalah 24 jam. Berarti kita kalau keluar darah 1 jam, berarti bukan haid. Kalau bukan haid, apakah ini setelah melahirkan? Bukan, berarti istihadhah. Ya kan?
Jadi kalau ada darah kurang dari 24 jam berarti istihadhah. Seperti itu. Walaupun ketika darah itu baru keluar, kita menghukumi diri kita haid. Contoh sekarang jam 10 keluar darah. Kita di jam 10 nggak boleh di masjid, nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat duha. Tapi ternyata jam 11 bersih. Oh, berarti bukan haid, cuma 1 jam, paham ya? Nah, itu maksud dari kaidah batas minimal darah haid itu 24 jam. Kalau ada darah kurang dari 24 jam tidak dihukumi haid. Dihukumi apa? Istihadhah. Tetap sholat dan tetap puasa. Walaupun baru ketahuan bukan haid itu setelah berhenti darahnya. Selama darah keluar ya kita mengatakan diri kita haid. Bisa dipahami kan? Ya. Kalau ada yang ganjel ditulis nanti di akhir ditanyakan. Kalau pertanyaannya di tengah-tengah nanti materinya nggak kebaca. Tayyib. Nomor 1. Pertama, perlu dibahas bahwa usia minimal seorang anak perempuan dapat mengalami darah yang dinamakan haid adalah ketika ia berusia 9 tahun Hijriah. Itulah batas minimal usia yang memungkinkan darah yang keluar disebut sebagai haid, itu usia 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah, nomor 2. 9 tahun Hijriah secara hitungan Masehi adalah 8 tahun 9 bulan. Selisih antara 9 tahun Masehi dan 9 tahun Hijriah adalah 98 hari atau sekitar 3 bulan. 8 hari lebih panjang daripada tahun Masehi. Nah, jadi kalau jenengan punya adik, punya anak, punya siswi, murid 7 tahun, 8 tahun sudah keluar darah. Walaupun bidan, walaupun dokter mengatakan, ini sifatnya kayak haid ini. Secara fikih belum haid. Istihadhah. Tetap sholat boleh, ngaji boleh, megang Quran boleh, puasa boleh. Kenapa? Karena usianya baru 8 tahun. Sementara darah keluar dari farj perempuan kita katakan haid minimal 8 tahun 9 bulan. Itu kelas berapa? 9 tahun itu? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu sudah 9 tahun. Jadi kalau jenengan punya adik, jenengan punya murid, punya siswi, punya santriwati usia 9 tahun, 10 tahun, 4 SD, 5 SD, terus ustazah, Kak, ini kok saya keluar darah ya? Oh, kamu jangan sholat ya. Karena usianya sudah memungkinkan haid 9 tahun, 10 tahun. Tapi kalau 8 tahun, 7 tahun bukan haid, bukan nifas, istihadhah. Seperti itu. Baru nanti ketika darahnya kok cuma 2 jam, oh berarti ternyata cuma 2 jam, berarti bukan haid. Nggak usah wudhu, nggak usah mandi karena cuma 2 jam. Nggak usah mandi kalau bersih. Seperti itu. Jadi nomor 3 ya dilihat. Maka dari itu apabila ada darah yang keluar dari seorang anak perempuan yang berusia 7 atau 8 tahun, hal itu tidak dinamakan darah haid meskipun keluarnya berlangsung lebih dari 24 jam. Anak 8 tahun, anak 7 tahun keluar darah selama 3 hari, 4 hari, bukan haid. Ya, seperti itu. Walaupun kalau secara kedokteran misalkan ini bahaya, ya harus diobati, wajib, harus disembuhkan, harus diikhtiari. Tapi fikihnya dia boleh baca Quran, dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh di masjid dengan syarat ada pembalutnya biar nggak mengotori dan seterusnya. Taib. Nomor 4. Ketika seorang perempuan telah mencapai usia minimal haid 8 tahun 9 bulan ya secara Masehi. Ketika seorang perempuan telah mencapai usia minimal haid yaitu 8 tahun 9 bulan secara Masehi, lalu keluar darah ya seperti panjenengan semua, umurnya sudah 8 tahun 9 bulan lebih ya. Lebih berapa? Lebih 1 tahun ya. Ya. Seperti panjenengan semua yang umurnya sudah di atas 8 tahun 9 bulan ya, apabila telah mencapai usia minimal haid lalu keluar darah darinya, maka saat itu ia diposisikan sebagai wanita haid. Artinya apa? Ia wajib meninggalkan sholat dan puasa serta menaati larangan-larangan yang berlaku bagi perempuan haid meskipun darah yang keluar baru sedikit.
Jadi jenengan semua kalau ada darah keluar langsung, oh saya haid berarti. Tapi maksudnya darah keluar dari faraj, bagian dalam dari rahim maksudnya. Itu langsung jenengan hukumi diri jenengan haid. Ya seperti itu. Baik, walaupun sedikit. Namun apabila ternyata darah tersebut hanya keluar selama 3 jam saja, misal pukul 6 hingga pukul 9, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid. Tapi kapan nggak dianggap? Ya jam 9 lebih 1 menit, karena baru ketahuan jam 9. Ketika jam 6 keluar darah kan kita nggak punya ilmu gaib. Darahnya sampai kapan ya? Kan kita nggak tahu. Maka ketika jam 6 ada darah, saya haid. Biasanya duha, jangan duha. Udah puasa Senin Kemis, boleh makan udah. Ya, kan biasanya puasa Senin Kemis, udah puasa, udah sahur. Jam 6 keluar darah, makan nggak apa-apa. Kan sudah haid, nggak boleh puasa. Seperti itu. Ternyata darahnya cuma sampai jam berapa? 9. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak dosa juga. Ternyata jam 9 darahnya berhenti. Berarti saya nggak haid, cuma darah 3 jam, sementara minimalnya kan 24 jam. Berarti ketika jam 9 bersih, jenengan boleh sholat duha. Nggak usah mandi, nggak haid. Haid itu kan kalau mandi itu kan kalau bersih dari haid. Ini kan bukan bersih dari haid. Jadi nggak perlu mandi, ya. Namun apabila ternyata darah tersebut hanya keluar selama 3 jam saja, misalnya dari pukul 6 sampai 9 pagi, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid. Setelah darah berhenti, ia tidak perlu mandi wajib karena darah tersebut bukan darah haid karena kurang dari 24 jam. 4 poin ini sama definisi bisa difahami? Semua paham ya? Karena setiap materi ini akan menjadi variabel-variabel yang jadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau paham ini nanti akan paham setelahnya seperti itu. Baik, kalau ini sudah paham, alhamdulillah. Nomor 5, ya. Apabila darah yang keluar selama 3 jam, yang misal sebelumnya tadi, yakni dari pukul 6 hingga 9 pagi, kan 3 jam itu, terulang setiap hari selama 8 hari berturut-turut misalnya. Jadi hari ini jam 6 keluar darah sampai jam 9 bersih sampai besok pagi jam 6 lagi keluar darah sampai jam 9 bersih, berulang-ulang selama 8 hari. Berarti 3 jam selama 8 hari berapa jam? 3 kali 8 24, ya kan? Yakni dari pukul 6 hingga 9 pagi terulang setiap hari selama 8 hari berturut-turut. Maka pada hari ke-8 setelah jam 9 ketika darah berhenti, darah tersebut dihukumi sebagai haid, ya. Sebab jumlah total keluarnya darah telah mencapai 24 jam. Dengan demikian perempuan tersebut dianggap mengalami haid selama 8 hari penuh, meskipun pada kenyataannya darah hanya keluar 3 jam setiap hari. Paham ini ya? Ya. Jadi di hari ke-8 keluar darah jam 6 sampai jam 9, 3 jam. Nah, 3 jam ini kalau ditotal dari hari pertama kan berarti 24. Nah, 24 kan minimal haid. Berarti perempuan ini ketahuan haid di hari ke-9, di hari ke-8. Berarti selama 8 hari ini sebenarnya dia telah haid. Tapi nggak apa-apa, sholat yang sudah kita lakukan sah, ibadah yang kita lakukan sah. Jikalau sudah bersuami dan beristri, kemudian di malam harinya berhubungan layaknya suami istri, tidak berdosa. Karena kita tidak tahu haid itu selama ini, baru ketahuan di hari ke-8. Setelah darahnya ternyata di total adalah 24 jam. Bisa difahami ini? Baik. Ketika jam 9 pagi itu bersih di hari ke-8, karena sudah 24 jam dan 24 jam itu dinamakan haid, baru di hari ke-8 inilah dia mandi wajib. Karena bersihnya setelah 24 jam, dia mandi wajib.
Di hari ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, setiap setelah jam 9 dia nggak usah mandi wajib karena belum 24 jam. Tapi di hari ke-8 setelah jam 9 dia mandi wajib karena sudah 24 jam. Seperti itu. Jadi ini arti dari kaidah batas minimal darah haid adalah 24 jam. 24 jam ini bisa bentuknya lanjut langsung terus, ya kan? Dari jam 6 sampai jam 6 lagi, dari jam 6 sampai 7 hari terus. Ada juga darah yang sifatnya datang pergi, itu juga dihukumi haid. Maka ada kaidah yang mengatakan suci antara dua darah itu dihukumi haid juga. Ini kan kasus yang kita tulis di dalam contoh ini kan dia sebenarnya keluar darah hanya jam 6 sampai jam 9. Tetapi masa-masa yang suci ini itu juga dikatakan haid juga. Seperti itu. Jadi suci antara haid dikatakan haid juga. Seperti itu. Walaupun baru ketahuan haidnya setelah darahnya berjumlah 24 jam. Seperti itu. Bisa difahami ya? Seandainya kasus yang kita contohkan ini hanya berlangsung sampai hari ke-7, berarti 3 kali 7 21 jam, maka semuanya tetap suci karena nggak sampai 24 jam istihadhah. Seperti itu. Nah ini Taib. Nomor 6 ya kita baca. Namun apabila darah hanya 3 jam, jam 6 sampai jam 9 terus berhenti, maka itu tidak dinamakan darah haid. Dinamakan apa? Istihadhah. Karena juga bukan nifas. Haid tidak memenuhi syarat minimal 24 jam. Nifas tidak memenuhi syarat, ini bukan darah yang keluar setelah melahirkan. Berarti kalau gak haid gak nifas ya cuma ada satu kemungkinan, istihadhah. Tetap sholat, tetap puasa. Ini kaidah yang pertama. Batas minimal haid adalah 24 jam. Dengan tahu kaidah ini kita bisa menyelesaikan banyak perkara darah di wanita. Ada anak kecil yang sedang berdarah, ada perempuan keluar darahnya secara putus-putus tapi gak sampai 24 jam. Kita bisa banyak menjawab permasalahan hanya dengan satu kaidah ini. Ya, maka kaidah yang kedua juga harus dengan pahami setelah ini agar bisa menjawab lebih banyak pertanyaan lagi. Kaidah yang kedua, umumnya ya, kebanyakannya, mayoritasnya, walaupun ini bukan batas maksimal dan ini bukan batas minimal, tapi kebanyakannya. Ini kaidah paling mudah nih, kaidah nomor 2 ini. Umumnya darah haid pada perempuan itu 6 atau 7 hari umumnya. Tetapi kalau lebih dari 7 hari ya tetap haid sampai batas maksimalnya nanti 15. Tetapi kalau kurang dari 6 hari ya tetap haid. Batas minimalnya kan 1 hari 24 jam. Bukan 1 hari ya, 24 jam ya, karena bisa jadi 24 jam terjadi selama 8 hari. Seperti itu ya, seperti itu. Maka ulama mengatakan batas minimal haid itu bukan 1 hari tetapi 24 jam. Karena kalau kata 1 hari itu mengesankan harus 1 hari darah keluar terus, padahal bisa jadi 8 hari. Seperti itu, seperti yang kita contohkan tadi. Jadi umumnya perempuan itu keluar darah haid selama 7 hari atau 6 hari. Umumnya seperti itu. Walaupun kalau lebih tetap dinamakan haid, kalau kurang juga tetap dinamakan haid selama batas minimalnya terpenuhi dan tidak melebihi batas maksimal. Nomor 1, umumnya perempuan ketika terjadi haid biasanya terjadi selama 6 atau 7 hari. Kebiasaan yang umum ini biasanya akan berubah karena alasan kesehatan, seperti setelah mengkonsumsi obat penunda haid atau yang lainnya, KB, cesar, dan seterusnya. Baik, ini saya kira mudah sekali nomor 2 ini. Sekarang kita masuk kaidah nomor 3 dan nomor 4. Ini yang inti di nomor 3 dan nomor 4. Maka perhatikan dan tulis, catat. Kaidah ketiga, maksimal darah haid adalah 15 hari. Ya, maksimal darah haid adalah 15 hari.
Maksimal darah haid 15 hari. Berarti kalau ada darah lebih dari 15 hari, 15 ini misalkannya 15 ada darah, 16 ada darah, ini artinya lebih dari 15 hari. Itu artinya di hari ke-15 ada darah, dan di hari ke-16 darah juga. Ini arti lebih dari 15 hari. Ini digaris bawahi, arti lebih dari 15 hari artinya pas hari ke-15 darah keluar, 16 juga keluar. Artinya 15-16 itu darah bersambung. Ya. Itu arti lebih dari 15 hari. Bersambungnya darah ke-15 dan ke-16. Itu arti lebih dari 15 hari. Maka ketika darah itu lebih dari 15 hari, yaitu bersambungnya darah hari ke-15 dan hari ke-16, maka di sini hukumnya adalah haid bercampur dengan istihadah. Hampir semua perempuan, mau mahasiswi, mau ustazah, kebanyakan yang saya temui ketika saya tanya, mesti jawabannya salah. Apa itu pertanyaannya? Ketika ada perempuan darahnya keluar lebih dari 15 hari, maka hukumnya apa? Mesti jawabannya yang 15 haid, yang 16 istihadah. Betul gak? Ini jawaban yang sangat salah sekali. Ya. Jawaban yang betul adalah ketika darah lebih dari 15 hari, maka hukumnya haid ini perempuan ini, haid perempuan ini bercampur dengan istihadah. Jawabannya seperti itu yang betul. Jawaban umum yang betul jawaban seperti itu. Terus mana haidnya, mana istihadahnya? Itu dijawab dengan ilmu yang akan kita bahas di poin nomor 3 ini. Jawabannya harus detail. Ada perempuan yang tahu warna darah, ada perempuan yang nggak tahu warna darah, ada perempuan yang punya kebiasaan, ada yang nggak punya kebiasaan. Setiap itu jadi variabel pertanyaan wawancara. Baru bisa dijawab haidnya mana, istihadahnya mana. Tetapi kalau langsung kita jawab, Kak, ukhti, ustazah, ini saya keluar darah 30 hari. Berarti gimana jawabannya? Oh, 15 hari haid, 15 hari istihadah. Enggak betul seperti itu. Jadi kalau ada darah lebih dari 15 hari, dan ingat arti kata lebih artinya darah di hari ke-15 bertemu dengan darah di hari ke-16, maka jawabannya jawab dengan jawaban umum. Oh, berarti jenengan itu haidnya bercampur dengan istihadah. Bercampur ya akhi, oh ya ukhti, ya bercampur ya kak, gitu kan. Nah, misalkan, iya bercampur. Kalau gitu mana haidnya? Yang mana? Hari tanggal berapa? Lah itu harus ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sehingga bisa dijawab berapa haidnya, berapa istihadahnya. Seperti itu. Jadi harus jawaban umum baru jawaban khusus. Kalau langsung dijawab, oh haid kamu 15, itu salah, dah. Ya, itu salah kaprah yang terjadi di masyarakat hanya dengan memahami kata batas maksimal haid 15 hari. Oh, berarti kalau udah maksimal sisanya bukan haid. Enggak seperti itu. Ya, itu salah betul ya. Ya, seperti itu. Hati-hati. Maka harus paham ini. Poin nomor 3 ini paling penting. Saya akan baca. Poin pertama, ya. Kaidah ketiga, maksimal darah haid adalah 15 hari. Ya. Maka ketika darah lebih dari 15 hari, maka perempuan itu dinamakan perempuan yang haidnya bercampur dengan istihadahnya. Ya, itu. Baik, nomor 1. Warna darah haid memungkinkan terjadi dengan 5 warna. Yang pertama yang kuat yaitu hitam, harus hafal warna darah ini dengan peringkatnya. Yang kedua adalah merah, yang ketiga adalah coklat, yang keempat adalah kuning, dan yang kelima adalah warna keruh seperti warna air yang dicampur dengan tanah. Jadi peringkat warna darah ada 5. Hitam paling kuat, merah di bawahnya, coklat di bawahnya, kuning di bawahnya, keruh di paling bawah. Yang nomor 5 keruh. 5 warna darah ini jika terjadi di bawah durasi hari 15 hari, maka semuanya dinamakan haid. Gak peduli, warna itu gak manfaat. Untuk orang yang haidnya normal antara 1 sampai 15 hari, warna itu gak manfaat. Semua warna kita katakan haid. Tapi harus hafal warna ini. Jikalau jaga-jaga
kita atau orang yang tanya ke kita darahnya lebih dari 15 hari, maka warna ini menjadi sangat bermanfaat. Tapi bagi yang darah normal semuanya haid. Contoh, ada seorang akhwat keluar darah selama 7 hari, 1 hari hitam, 3 hari merah, 4 hari coklat, semuanya haid karena di bawah 15 hari, gitu ya. Jadi ini ada 5 warna darah haid. Apabila 5 warna ini terjadi di antara 1 dan 15, semuanya haid. Saya keluar darah warnanya coklat, ini haid bukan ya? Haid. Saya keluar darah warnanya kuning, ini haid bukan ya? Haid. Saya keluar darah warnanya keruh, ini haid bukan ya? Haid. Apapun warnanya, kalau di atas 24 jam, di bawah 15 hari, itu haid. Apapun warnanya, campur-campur, semuanya haid. Baik deras ataupun flek, semuanya haid. Baik, itu nomor 1. Nomor 2, kelima warna tadi jika terjadi di dalam kurun 15 hari, maka kesemuanya dinamakan dengan darah haid. Gak boleh sholat, gak boleh puasa. Contoh, keluar darah selama 10 hari, ya, 10 hari keluar darah. Ada yang warnanya hitam 3 hari, merah 5 hari, coklat 2 hari. Hitam, merah, coklat, kesemuanya dinamakan darah haid karena kesemuanya terjadi dalam kurun waktu kurang dari 15 hari dan di atas 24 jam. Ya, ini bisa difahami ya. Saya kira ini mudah. Nah, sekarang nomor 3, fokus. Apabila darah yang keluar dari perempuan melebihi 15 hari. Tafsir melebihi 15 itu darah di hari ke-15 bertemu dengan darah di hari ke-16. Itu artinya melebihi. Apabila darah yang keluar dari perempuan melebihi 15 hari. Misal, ya, misal ini diperhatikan, difahami. Misal darah keluar selama 25 hari. Maka ketika itu kita mengatakan di antara 25 hari tadi ada haidnya dan ada istihadahnya. Jawaban umum, nggak boleh pakai jawaban detail. Artinya darah haidnya bercampur dengan darah istihadah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menentukan dari 25 hari tadi darah yang haid dan darah yang bukan haid? Kalau haid artinya tidak sholat dan tidak puasa. Kalau darah bukan haid artinya tetap sholat dan tetap puasa. Bagaimana menentukannya? Ada 3 cara. Cara nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. 3 cara ini harus dipakai urut. Dipakai cara yang satu, nggak bisa baru 2, nggak bisa baru 3. Kalau jenengan langsung memakai cara kedua, ketiga, nggak boleh, berdosa. Ya, caranya harus dipakai urut. Ya, jadi ini kasusnya 25 hari ya, dihafalkan. 25 hari. Jadi ada seorang akhwat datang ke seorang ustazah atau ke temannya, "Mbak, ini saya kok darah haidnya melebihi 15 hari ya, 25 hari. Ini hukum saya bagaimana haidnya?" "Kamu lebih dari 15 hari?" "Iya." "Darah ke-15 bertemu dengan ke-16?" "Iya." "Oh, berarti kamu haidnya tercampur dengan istihadah." Nah itu, dijawabannya seperti itu. Oh, berarti haidmu tuh bercampur dengan istihadah. Berarti selama 25 hari saya ini ada yang saya harus ganti puasa saya, ada yang saya nggak boleh sholat, tapi ada juga saya harus sholat. Iya, betul. Jadi di 25 hari jenengan itu ada yang mana jenengan nggak boleh sholat, ada yang jenengan harus sholat. Kalau ternyata yang harus sholat tapi jenengan nggak sholat, sholatnya harus diganti. Seperti itu. Nah, bagaimana mengetahui mana yang haid, mana yang enggak? Pertama pakai cara yang pertama. Ini perhatikan, kita masuk di hitung-hitungan. Cara pertama, jika perempuan yang mengalami darah
25 hari tadi mengetahui 5 tingkatan warna darah, dia mengetahui warna darah selama 25 hari itu apa dia tahu? Maka di sini dari kaidah keempat ini wajib bagi setiap perempuan kalau enggak dosa, wajib mencatat kapan dia haid, wajib. Karena dengan dia tidak mencatat, dia nggak akan tahu ini. Dan kalau dia nggak tahu ini, dia nggak tahu membedakan haid dan istihadhah. Kalau dia nggak tahu membedakan haid dan istihadhah, dia bisa jadi nggak sholat di waktu yang harus dia sholat, dan sholat di waktu yang nggak boleh sholat. Nah, maka dari kaidah keempat ini, seorang perempuan harus punya catatan haid. Apa yang dicatat? Tanggal, hari, tanggal, bulan, jam, menit pas darah itu keluar. Terus apa? Warnanya. Itu harus dicatat. Terus apa? Pas berhentinya. Tanggal, hari, tanggal, bulan, jam, menit, warna, pas datang dan pas berhenti. Itu harus dicatat. Kalau itu dicatat, ketika jenengan mengalami istihadhah, mau ditanyakan ke ustadz manapun, ustadz itu akan menjawab dengan mudah. Ustadzah akan menjawab dengan mudah. Bahkan teman kalian yang paham ini akan bisa menjawab dengan mudah, karena yang nanya itu sudah punya catatan darah. Nah, sekarang kembali ke kasus 25 hari pendarahan, lebih dari 15 hari. Darah di hari ke-15 bertemu dengan hari ke-16, bahkan sampai 25 hari. Bagaimana cara menentukan haid dia berapa, istihadhah dia berapa? Pakai cara pertama. Cara pertama ini berlaku jika perempuan yang mengalami darah 25 hari tadi mengetahui 5 tingkatan warna darah. Nomor 1 hitam, nomor 2 merah, nomor 3 coklat. Maka darah yang tingkatannya lebih tinggi adalah haid, dan yang tingkatannya kuat daripada merah. Tapi kan kita nggak tahu perempuan itu tahu warnanya kecuali dengan mencatat. Nah, seperti itu. Jadi tadi perempuan tadi, Kak, saya 25 hari keluar darah. Mana haid saya dan mana istihadhah saya? Apa warnanya selama 25 hari tadi? Warnanya itu 7 hari, ya, seperti di contoh ya. 7 hari itu hitam, 18 hari itu merah. Oh, berarti yang hitam itu haid. 18 hari istihadhah. Berarti dia kalau selama 18 hari dia nggak sholat misalkan, karena dikiranya haid itu bisa sampai 25 hari. Ya, maka yang 18 hari itu dia qadha sholatnya, walaupun dia tidak dosa. Karena dia tidak sholat karena tidak tahu, bukan karena sengaja. Maka ketika jenengan mengalami pendarahan 15 hari ke-15, darah itu bertemu dengan hari ke-16, langsung dicari haidnya mana, istihadhahnya mana. Karena jenengan sekarang berarti mengalami haid yang tercampur dengan istihadhah. Jangan nunggu sampai 25 hari, jangan nunggu sampai 30 hari. Pas hari ke-16 langsung, tadi 16, kok saya hari ke-16 masih haid ya? Warnanya apa saja? Lihat catatannya. Oh, ternyata 10 hari hitam, 5 hari merah. Oh, berarti 5 hari merah dari tanggal 11 sampai 16 saya itu ternyata enggak haid, itu istihadhah. Haidnya cuma tanggal 1 sampai 10 aja. Karena yang hitam cuma 10 hari. Paham ya? Jadi ketika jenengan semua yang hadir ini tanggal 15, maksudnya haid di hari ke-15 itu jenengan itu darah keluar, ya kan? Terus hari ke-16 kok masih keluar, langsung dilihat catatannya, warnanya apa saja. Warna yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadhah. Bisa dipahami ini? Jikalau itu terjadi di bulan Ramadan, misalkan 15 hari Ramadan darah keluar terus, Ramadan ke-16 darah masih keluar, dilihat catatannya, ya kan? Dilihat catatannya, misalkan selama 10 hari warnanya hitam, selama 5 hari warnanya merah. Oh, berarti haidnya 10 hari,
istihadahnya 5 hari. Tetapi kalau Ramadan kan harus diqadha semua, ya kan? Karena orang haid pun kalau nggak puasa Ramadan kan harus diqadha. Kalau sholat kan enggak. Nah, berarti sholat yang 5 hari ini yang diqadha. Kalau dia nggak sholat, seperti itu. Ya. Berarti seperti itu para hadirin semua. Darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Kalau warnanya merah dan coklat, berarti yang merah haid, yang coklat istihadah. Kalau warnanya coklat dan kuning, yang coklat haid, yang kuning istihadah. Kalau warnanya kuning dan keruh, kuning haid, keruh istihadah. Bisa dipahami ya? Ini cara pertama. Ya, dan ini berlaku bagi perempuan yang punya catatan dan membedakan warna darah. Darahnya itu warnanya ada salah satu di antara 5 tadi. Nah, ini caranya. Tapi nggak semua kasus bisa dikerjakan dengan cara ini. Ada kasus yang nggak bisa. Contoh ya, kita akan masuk ke nomor 5. Cara kedua, Ustadz, Kak, saya itu nyatet darah, masa nggak nyatet? Saya tuh darah saya catet, tapi warnanya ya nggak bisa dipungkiri, cuma merah dok warnanya. Terjadi kan seperti ini? Terjadi. Jadi dia bukan nggak peduli, dia bukan nggak mencatat, dia mencatat, tapi takdirnya mengatakan warna darahnya memang cuma merah aja. Bukan kok saya nggak tahu warna darah saya, tahu, tapi warnanya cuma 1, merah dok. Dan itu berlangsung selama 25 hari. Gak ada peringkat kan di sini. Kita gak bisa mengatakan yang kuat itu adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Wong warnanya cuma 1. Nah, ini bagaimana? Cara kedua. Cara kedua, jika perempuan tadi tidak tahu darah kuat dan darah lemah, atau memang darahnya cuma 1 warna, tidak tahu ini kalau nggak nyatet. Kebanyakan perempuan kan gitu. Apa bu darahnya jenengan selama 25 hari? Wah lupa catat. Lah nggak nyatet toh? Ya enggak. Nah itu berarti dia nggak tahu. Atau dia tahu tapi memang kenyataannya warnanya cuma merah saja. Nah bagaimana caranya? Atau hanya menyaksikan darahnya dengan 1 warna saja misalkan, bukan karena gak nyatet, cuma merah saja misalkan. Contoh, 25 hari keluar darah dan kesemuanya berwarna merah. Karena maksimal haid itu adalah 15 hari, dan tidak mungkin kita menganggap 25 hari darah itu semuanya adalah haid. Gak mungkin, gak boleh, haram. Kak, saya keluar darah 25 hari. Oh ya berarti haidnya 25 hari. Kak, saya keluar darah 3 bulan. Oh haidnya 3 bulan. Kak, saya keluar darah 1 tahun. Oh haidnya 1 tahun. Gak usah sholat 1 tahun. Ya gak boleh seperti itu. Ya maksimal ya 15 hari sudah. Nah, ya kita lanjutkan. Karena maksimal haid itu adalah 15 hari. Ya. Dan tidak mungkin kita menganggap 25 hari darah itu kesemuanya adalah haid. Dan juga perempuan tadi tidak dapat membedakan antara darah kuat dan darah lemah, karena memang darah yang dilihat hanya merah saja. Maka dari itu di sini kita menggunakan konsep adat terakhir haid dan suci, konsep siklus namanya. Menggunakan adat terakhir haid dan suci dari si perempuan tadi. Contoh, sebelum terjadi pendarahan selama 25 hari, haid terakhirnya adalah 7 hari dan suci terakhirnya adalah 15 hari. Maka kita katakan dari 25 hari di atas, 7 hari haid, 15 hari suci, dan sisanya 3 hari adalah haid baru. Wallahu ta'ala a'lam. Penjelasannya seperti ini. Bingung ya Mbak ya? Ini yang depan saya, kok tangannya di kepala ya. Nih saya jelaskan sekarang. Belum saya jelaskan, ini perhatikan ya. Perhatikan saya jelaskan.
Ada perempuan mengalami pendarahan 25 hari. Saya pakai contoh yang sama biar menganalogikannya mudah. Jadi contohnya semuanya 25 hari biar jenengan bisa menganalogikan dengan kasus yang lain dengan mudah. Ada perempuan mengalami pendarahan 25 hari darah, warnanya cuma merah. Kan kita nggak bisa pakai cara pertama kan? Nah, yang dipakai cara kedua. Cara kedua itu apa? Dengan kebiasaan terakhir haid dan suci. 25 hari ini kan nggak normal toh. Tetapi sebelum terjadi 25 hari ini, terakhir normalnya itu berapa? Itu yang dimaksud dengan siklus terakhir. Adat itu kebiasaan terakhir. Terakhir normal berapa? Kamu terakhir haid yang normal berapa hari? Dijawab sama perempuan tadi, terakhir normal haid saya 7 hari. Umumnya perempuan kan 7 hari kan? Ya bisa 3 hari, bisa 5 hari, terserah mau berapa contohnya. Tapi kasus ini kita anggap 7 hari. Terakhir suci kamu berapa hari, Mbak? Suci terakhir itu maksudnya ketika haid terakhir 7 hari kan bersih. Lah, bersih sampai keluar darah yang sekarang 25 hari itu namanya suci terakhir, itu namanya bersih terakhir. Berapa hari? 15 hari. Berarti haid yang terakhir 7 hari, suci setelah haid sampai keluar darah yang sekarang ini 25 hari ini, itu sucinya 15 hari. Berarti siklus dia adalah 7 sama 15, 20 berapa berarti? 24 hari ya. 7 tambah 15 22 hari. 22 hari. Ya. Berarti 25 hari ini kita pakai kaidah ini. 25 hari, 7 harinya haid, disamakan dengan kebiasaan terakhir. Terus 15 harinya suci, disamakan dengan suci yang terakhir. Berarti 7 haid, 15 suci. 7 tambah 15 berapa? 22. Masih ada 3 hari darah kan? Dikatakan haid lagi. Paham ya? Sisa dari 25 kan 3 hari kan? Betul nggak? Berarti 25 hari ini jawabannya adalah berarti Mbak haid jenengan 7 hari. Kok 7 dari mana 7 Ustaz? Ya haid terakhirmu pasien itu kan 7. Sucimu 15 hari. Kok suci saya 15 bukan 18? Ya karena suci terakhirmu 15. Maka di sini 15 juga. 7 darah, 15 suci, sisa 22. 25 kurangi 22 kan ada 3 tuh. Lah 3 darah itu haid baru. Berarti kamu haid 7 hari, suci 15 hari, haid lagi 3 hari. Berarti di hari yang suci 15 hari, kalau kamu sempat nggak sholat, sholatmu diqadha. Kalau sempat nggak sholat, kalau ternyata sholat ya nggak apa-apa. Tapi kan kemungkinan nggak sholat karena menganggap itu haid semua itu kan. Ini cara kedua, bisa dipahami ya contohnya ya. Yang penting contohnya dulu. Nanti saya kasih pertanyaan. Ya, nanti saya kasih pertanyaan. Insya Allah lebih paham lagi. Baik, itu cara kedua. Paham semua nggih? Contohnya nggih? Bisa dipahami ya. Nanti kalau nggak paham ditulis, ditanyakan. Ya, baik. Sekarang yang keenam, nomor 6 ya, cara ketiga. Ada perempuan yang mana sampai kebiasaannya pun dia lupa. Jadi saya tanya gini, Mbak, kamu haid berapa hari? Wah, saya 25 hari keluar darah terus Kak, 25 hari. Oke, sekarang saya tanya, warnanya apa saja? Nggak tahu. Merah semualah gitu. Baik, berarti kamu harus diselesaikan dengan cara kedua kamu. Baik, kebiasaan terakhir haid. Masih ingat gak? Waduh, saya itu sudah gak haid sejak 10 tahun. Ini tiba-tiba keluar darah 25 hari. Ya saya gak tahu kebiasaan terakhir saya berapa. Nah itu susah ini wanita seperti ini. Ya, makanya dinamakan dalam fikih namanya mutahayyirah, wanita yang membingungkan. Ya, yang bingung dia tetapi yang kebingungan yang ditanya.
Ya, yang ngalami dia tapi yang bingung yang jawab pertanyaan. Saya kemarin ditanya perempuan, suruh ngitung haid darah dia selama 10 bulan. Waduh, itu benar-benar buat repot itu. Ya. Tapi ya kita jawab aja. Kalau nggak dijawab kasihan, nanti kita dosa juga. Ya. Takut juga kalau nggak jawab gitu kan. Jadi suruh ngitung, dia ngasih video itu tanggalan itu divideokan selama bulan April, Maret itu, suruh ngitungkan saya ini yang sholat mana, yang sholat ganti mana, seperti itu ya, memusingkan. Makanya ada perempuan itu yang cara pertama dia nggak bisa diselesaikan karena dia nggak tahu warnanya, cara kedua juga dia nggak bisa diselesaikan karena nggak tahu kebiasaannya. Terakhir haidmu berapa hari? Seandainya dia menjawab terakhir haidku 1 hari, itu kan selesai masalah. Oh, berarti haidmu 1 hari, 14 hari, 24 hari suci semua. Karena 10 tahun dia nggak pernah haid. Sucinya kan 10 tahun, ya kan? Tapi dia lupa haidnya berapa. Seandainya dia ingat haid terakhir saya cuma 1 hari, selesai masalah. Oh, berarti 25 hari ini haidmu cuma 1 hari, sucimu 24 hari. Ya kan? Karena 24 hari ini kan di dalamnya 10 tahun, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi dia lupa. Haidnya lupa, ya sucinya mesti lupa. Kalau haidnya lupa, sucinya mesti lupa. Nah, ini cara menjawabnya bagaimana? Dan ini juga kejadian banyak seperti ini. Cara menjawabnya dengan cara ketiga. Kita baca. Cara ketiga. Jika perempuan yang keluar darinya darah 25 hari tadi tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, dan juga lupa akan adat terakhir haid dan sucinya yang normal, maka bagaimana cara menentukan masa haidnya? Caranya adalah dengan menggunakan kaidah umumnya haid perempuan. Jadi pakai konsep mayoritas haid perempuan itu adalah 6 hari. Jadi seringnya perempuan tuh haid itu kan 6 hari. Nah, pakai cara ini. Ya sudah, haidmu 6 hari. Berarti kalau 25 hari, haidnya adalah 6 hari. Berarti sucinya 19 hari. Haidnya 6 hari, sucinya 19 hari. Gitu. Tapi gak boleh langsung pakai cara ketiga. Maka kalau ada perempuan, Kak, saya pendarahan lebih dari 15 hari. Berapa? 30 hari. Oh ya sudah, haidmu 6 hari, sucimu 24 hari. Gak boleh. Jadi kalau jenengan pakai cara ketiga di awal, dosa, gak boleh. Karena cara ketiga ini hanya cara bagi perempuan yang gak tahu kuat lemah warna dan gak tahu kebiasaannya. Baru boleh pakai cara ini. Ini cara ini kepepet gitu loh. Karena apa? Karena cara ini itu kan spekulatif sebenarnya. Ya kan? Spekulatifnya bagaimana? Bisa jadi kalau dia tahu kebiasaannya bukan ini jawabannya gitu kan. Tapi kan nggak tahu. Bisa jadi kalau dia tahu warnanya bukan ini haid dan istihadahnya, ya kan? Tapi karena warna nggak tahu, kebiasaan nggak tahu, ya sudahlah, pakai mayoritasnya perempuan aja lah. Nah, jadi ini juga rawan juga ini, tapi kan gimana lagi, nggak tahu kebiasaan, nggak tahu warnanya, ya kan? Maka nggak boleh langsung pakai cara ketiga, karena cara ketiga ini bisa jadi hakikatnya bukan ini haidnya, ya kan? Tapi itu yang paling mendekati informasi, cuma itu yang bisa kita pakai untuk menghukumi yang paling mendekati, ya itu. Pakai kebanyakannya perempuan itu haidnya seperti apa, gitu kan? Walaupun ini akurasinya itu berbeda dengan cara kedua dan cara pertama. Kalau cara pertama ini kan bisa memastikan, oh yang kuat haid, yang lemah bukan. Cara kedua juga bisa lebih kuat lagi karena menggunakan kebiasaan dia yang terakhir. Tapi cara ketiga ini bukan memang kebiasaan dia, kebiasaan orang lain yang ada di dunia ini. Kebanyakan orang itu berapa? Paham ya? Jadi tingkat mendekati kebenarannya yang nomor 3 ini paling lemah. Walaupun ya nggak apa-apa, karena fikih itu memang mabniun ala dzunun. Jadi menghukumi fikih itu kadang dilandasinya dengan argumen yang spekulatif, tapi dibolehkan dalam fikih. Dalam akidah nggak boleh, tapi dalam fikih dibolehkan. Bisa dipahami ya 3 cara ini ya. Saya kira 3 cara ini mudah kalau yang paham ya. Tapi nanti akan kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang banyak, insya Allah. Baik, sekarang yang terakhir.
Kaidah nomor 4, ini yang terakhir. Kaidah nomor 5 kita nggak usah. Kaidah nomor 4. Ya. Kaidah nomor 4 berbunyi minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari. Minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari. Ini bunyi kaidahnya seperti itu. Minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari. Gak mungkin jenengan sucinya di bawah 15 hari kemudian itu haid baru. Itu gak mungkin. Gak boleh seperti itu. Contoh, misal ya, jenengan keluar darah misalkan 7 hari, kemudian bersih 10 hari, kemudian keluar darah lagi 7 hari. Paham ya? Keluar darah, ditulis ya, keluar darah 7 hari, bersih 10 hari, keluar darah 7 hari. Berarti total berapa? 7 tambah 10, 17. 17 tambah 7, 24, ya kan? 24 hari. Jadi 7 hari keluar darah, di hari ke-9, di hari ke-8 keluar darah bersih selama 10 hari, terus keluar darah lagi selama 7 hari. Berarti di hari ke-18 keluar darah lagi, ya kan? Paham ya? Ditulis, jangan diawang-awang nih. Ya, kita bukan Albert Einstein ini. Ya, seperti itu. 7 hari keluar darah, terus di hari ke-8 bersih 10 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bersih sampai hari ke-17. Di hari ke-18 keluar darah lagi 7 hari sampai hari ke-24. 7 darah, 10 bersih, 7 darah. Banyak sekali, mungkin hampir semua akhwat kalau ditanya darah yang ke-18 ini kan darah kedua setelah bersih, ya kan? Ini darah apa? Jawabannya serentak kalau saya tanya biasanya haid. Haram dikatakan haid. Gak boleh. Masa jarak antara 2 haid 10 hari? Gak boleh, gak mungkin haid. Batas minimal antara 2 haid 15 hari. Minimal, maksimal bebas. Wong ada orang haid umur 9 tahun, nanti baru haid lagi umur 20 tahun, kan banyak. Jadi batasnya bertahun-tahun, gak ada masalah. Tapi batas minimal antara 2 haid gak boleh kurang dari 15 hari. Paham ya? Gak boleh kurang. Ya. Kecuali, ini kecuali ya, dalam durasi yang di bawah 15 hari, itu gak ada masalah. Contoh, keluar darah 3 hari, bersih 3 hari, keluar darah 3 hari, itu berarti haid 9 hari. Keluar darah 3 hari, terus bersih, keluar darah hari 1 sampai hari 3 keluar darah, hari ke-4, ke-5, ke-6 bersih, hari ke-7, 8, 9 keluar darah. Itu haid semua, gak ada masalah, walaupun 3 hari, karena di bawah 15 hari. Yang saya katakan maksudnya batas minimal antara 2 haid gak boleh kurang dari 15 hari ini apabila siklus itu kalau digabung lebih dari 15 hari. Kayak di contoh yang kita sebutkan tadi 24 hari. 7 darah, 10 bersih, 7 darah. Berarti 7 tambah 10 kan 17. Lebih dari 15 kan? Ya, tambah 7, 24. Lebih dari 15 kan? Nah, ini gak mungkin darah yang kedua yang keluar di siklus yang di atas 15 hari dinamakan haid kalau jaraknya kurang dari 15 hari, yaitu 10 hari dalam contoh kita. Tidak mungkin. Kalau nggak mungkin Ustaz, terus darah di hari ke-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ini darah apa? Kan bukan haid, terus darah apa? Nah, ini ditulis ya. Jawabannya adalah yang tanggal 18, 19, 20, 21, 22,
18 sampai 22, 5 hari darah dari 7 hari itu darah istihadhah hukumnya suci. Untuk melengkapi yang 10 hari suci biar jadi 15. Karena minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari. Berarti darah tanggal 18 sampai 22 selama 5 hari itu hukumnya adalah darah istihadhah, hukumnya suci. Darah yang tanggal 23 dan 24 hukumnya haid. Berarti saya akan ulangi banyak contoh ini. 7 hari darah, 10 hari suci, 7 hari darah, 7 hari yang pertama itu haid, 10 hari suci, 7 hari yang kedua 5 harinya suci, 2 harinya haid. Kenapa 5 harinya suci? Agar yang 10 suci jadi 15. Kalau sudah 15 sudah minimal haid. Kalau sudah minimal haid, darah yang 2 bisa jadi haid baru. Berarti haid dia 7 hari, sucinya 15 hari, haid lagi 2 hari. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi biar tambah paham. Ada seorang perempuan mengalami pendarahan 7 hari, suci 10 hari, pendarahan lagi 7 hari. 7 hari yang pendarahan lagi nggak mungkin langsung kita katakan darah di hari yang ke-18, karena 7 hari yang kedua adalah 18 sampai 24, ya kan? Darah yang hari ke-18 nggak boleh, haram kita katakan oh kamu haid. Kenapa haram? Karena suci antara 2 haid itu minimal 15 hari. Dan ini baru berapa hari? 10. Nggak boleh. Kalau nggak boleh kita katakan haid, terus hukumnya apa Ustadz? Darah yang 7 hari kedua dari 18 sampai 24 hukumnya adalah 10 hari itu biar jadi 15 butuh berapa hari? 5 hari. Maka 5 hari dari 7 hari kita katakan suci, biar sucinya jadi 15. Sisanya ada 2 hari baru kita katakan haid. Maka hasilnya jadi 7 hari pertama haid, sucinya 15 hari, dan 15 hari suci ini ada 10 yang bersih, 5 yang ada darahnya, ya kan? Terus yang 2 hari haid baru. Paham ya? Maka panjenengan semua yang hadir, misalkan jenengan misalkan hari ini selesai dari haid, bersih setelah 7 hari haid. Kemudian jenengan suci sampai 8 hari ke depan. Setelah 8 hari ke depan, hari ke-9 keluar darah. Jangan jenengan haidkan diri Anda. Haram, nggak boleh. Baru 8 hari kok haid. Keluar darah, tetap sholat, tetap puasa, tetap ngaji, tetap baca Quran, tetap i'tikaf, tetap masuk ke masjid. Kenapa? Karena saya baru 8 hari sucinya. Dan siklusnya kan 8 sama 7 kan sudah 15. Iya kan? Seperti itu. Di hari ke-9 keluar darah, tetap sholat. Di hari ke-10 tetap sholat. Di hari ke-11 tetap sholat, 12 tetap sholat, 13 tetap sholat, 14 tetap sholat, 15 tetap sholat. Baru ketika sudah ke-16 masih keluar darah, itu baru darah haid. Seperti itu. Bisa difahami ya? Baik, sekarang kita masuk kaidah keempat. Kaidah keempat, kaidah yang terakhir, minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari. Contoh, ya ini contohnya tertulis di sini lebih mudah ya. Jika ada seseorang mengalami keluar darah 7 hari, kemudian bersih 10 hari, ya, kemudian keluar darah 7 hari. Dalam kasus ini, antara darah pertama dan darah kedua jaraknya adalah 10 hari. Maka
darah kedua tidak boleh kita katakan darah haid. Kenapa? Karena minimal jarak antara dua darah haid adalah 15 hari. Dan ini baru 10 hari. Maka pertanyaannya, apa nama darah yang ada di 7 hari yang kedua tersebut? Penjelasannya seperti ini. Nomor 2, darah 7 hari pertama adalah darah haid. Bersih 10 hari dihukumi suci. Darah 7 hari kedua hukumnya adalah yang 5 hari dari 7 hari dihukumi darah tidak haid. Artinya dia tetap wajib sholat. Kenapa yang 5 hari dari 7 hari yang kedua dihukumi bukan haid? Karena 10 hari suci untuk menjadi 15 hari membutuhkan 5 hari lagi. Maka sucinya menjadi sesuai kaidah, yaitu 15 hari minimal suci. Adapun 2 hari dari sisa 7 hari darah yang kedua adalah darah haid baru. Jadi hasilnya adalah 7 hari adalah haid, 15 hari adalah suci, dan 2 hari adalah haid. Total siklus adalah 24 hari. Tetapi jika total siklus adalah 15 hari atau kurang, maka kaidah di atas tidak berlaku. Hukumnya ke semua darah adalah darah haid. Contoh, 3 hari darah, 3 hari bersih, dan 5 hari darah. Total siklus adalah 11 hari. Maka kesemuanya dihukumi sebagai haid. Haidnya adalah 11 hari. Bahkan hari 3 yang bersih yang diapit 2 darah juga dihukumi haid, karena siklus berdurasi 15 hari atau di bawah 15 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Kaidah yang keempat ini para hadirin dinamakan dengan kaidah menyempurnakan suci. Ya, kaidah menyempurnakan suci. Karena 10 hari itu kita tambah 5 hari biar jadi 15. Paham ya? Namanya kaidah menyempurnakan suci. Kaidah yang nomor 3 namanya kaidah bercampurnya haid dengan istihadhah. Kaidah bercampurnya apa? Haid dengan istihadhah. Ya, kaidah nomor 3 artinya kaidah bercampurnya haid dengan istihadhah. Kaidah nomor 4 artinya kaidah menyempurnakan suci. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Kalian jawab, ini haid yang tercampur istihadhah, kaidah nomor 3, atau ini menyempurnakan suci, kaidah yang nomor 4. Jangan jawab dengan haid yang bercampur istihadhah, atau jangan jawab dengan menyempurnakan suci. Paham? Kalau jenengan jawab dengan menyempurnakan suci, nanti diteruskan jawabannya. Berarti yang istihadhahnya yang mana, yang haid barunya yang mana, gitu ya. Paham pertanyaannya ya? Oke, kita jawab bersama-sama. Nggak apa-apa nih, sampai jam 11 kita pertanyaan, nggak apa-apa nih. Atau intinya saya tanya dulu, nanti pertanyaan dari antum. Ya. Baik, ini saya harus menulis juga pertanyaannya, karena kalau nggak ditulis saya nggak ingat. Ada 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama, 8 hari darah. 8 hari darah, 7 hari bersih. 8 hari darah, ditulis ya. Pertanyaan pertama, 8 hari darah, 7 hari bersih. Lima hari darah. 8 hari darah, 7 hari bersih, 5 hari darah. 8 hari darah, 7 hari bersih, 5 hari darah. 8, 7, 5. Pertanyaannya nanti dijawab, yang bisa angkat tangan. Ini nggak tahu nih panitia punya hadiah atau enggak nih. Kalau ada bisa dikasih makanannya. Masih ada sisa nggak? Dikasih snack ya. Yang bisa jawab dikasih snack. Bisa disimpan untuk makan sekarang. Ya, seperti itu.
Ya, dapat dikasih snack ada kan? Ada 5? Ada. Oke. Kalau nggak ada mau dikasih uang katanya buat jajan. 5 hari darah, 7 hari bersih, 5 hari darah. Yang jawab harus angkat tangan. Nggak boleh jawab bareng. Ya. Saya kemarin ngisi ini di ibu-ibu di puncak Tawangmangu sana, ibu-ibu kampung, petani semua. Ya, itu pada aktif semuanya jawab. Kayak mahasiswa mereka, kritis, aktif dan Masya Allah sekali ya. Padahal udah 50 tahun, 40 tahun, jangan harus aktif ini. Jangan mau kalah sama ibu-ibu ya. Seperti itu. 5 hari darah, 7 hari bersih, 5 hari darah. Ini sebentar. 8 hari darah, 7 hari bersih, 5 hari darah. Nah, ini jangan jawab kecuali angkat tangan ya. Ini haid yang tercampur dengan istihadhah atau menyempurnakan suci, angkat tangan. Ya. Panitia nanti ini yang dalam dulu. Ya, jenengan. Betul, menyempurnakan suci. Sebelumnya tapi belum selesai. Kalau menyempurnakan suci berarti 5 hari darah ini hukumnya darah apa, Mbak? Menyempurnakan suci kan? Nah, kalau menyempurnakan suci berarti 5 hari darah ini hukumnya apa, Mbak? Haid atau darah istihadhah? Istihadhah. Suci berarti kan? Tetap sholat ya. Bagus. Silakan panitia dikasih, bisa diambil Mbak itu makan panitia. Nah, itu diambilkan. Nah, silakan. Betul. Jawabannya adalah menyempurnakan suci. Kenapa menyempurnakan suci? Dilihat di hari ke-15. Ya. 8 tambah 7 berapa? Di hari ke-15 ada darah enggak? Enggak ada. Berarti enggak ada pertemuan darah di hari 15 dan 16 kan? Berarti bukan haid yang tercampur dari istihadhah. Berarti menyempurnakan suci. Jawabannya betul sekali. Ya. Nanti dikasih hadiah nanti. Selamat atas pencapaiannya. Ya, seperti itu. Pertanyaan kedua. Ya. Kalau 8 hari yang pertama darah apa, Mbak? Mbak siapa namanya? Mbak Isa, Mbak Faizah. 5 hari yang pertama darah apa, Mbak Faizah? Haid, betul. Ya, berarti haidnya 8 hari, sucinya berapa hari berarti total? 7 sama 5 berapa? 12. Berarti 12 hari berarti hukumnya suci. Haidnya 8 hari. Bagus. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Ya. Hadiahnya menarik ini. Masya Allah. Ya. 5 hari darah. 5 hari darah. Nanti kalau hadiahnya habis, snacknya saya nggak apa-apa. Ya, seperti itu. 5 hari darah. 5 hari bersih. Ya. Ada pertanyaan yang memang bukan kaidah pertama, bukan kaidah ketiga, bukan kaidah keempat. Tapi sudah saya jelaskan, harus teliti. Ya. 5 hari darah, 5 hari bersih, 3 hari darah. Ini yang bisa jawab teliti ini. Angkat tangan. Siapa namanya? Mbak Sulha. Apa jawabannya Mbak Sulha? Dua-duanya darah haid. Berarti total haidnya berapa hari? Bagus. Kenapa semuanya haid? Karena dalam jangka di bawah 15 hari. Bagus sekali. Silakan. Betul. Nah, 5 hari darah, 5 hari bersih, 3 hari darah. Ini semuanya adalah haid. Kenapa? Karena totalnya 13 hari di bawah 15 hari. Ya kan? Ya, semuanya darah haid. Betul sekali. Nomor 3. Enam hari darah, 6 hari bersih, 6 hari darah, 6 hari darah, 6 hari bersih, 6 hari darah, 6 darah, 6 bersih, 6 darah.
Yang mau jawab, yang soft pertama. Ayo, yang mau jawab siapa? Salah enggak? Salah itu bagus kalau betul bagus sekali. Jadi enggak ada yang buruk loh. Jadi kalau saya bilang bagus itu berarti jawabannya salah. Ayo, yang soft kedua ada enggak? 6 hari darah, 6 hari bersih, 6 hari darah. Ayo, silakan. 6 hari darah, kalau salah bagus, kalau betul bagus sekali. Ayo. 6 hari darah, 6 hari bersih, 6 hari darah. Ini apa? Menyempurnakan suci atau haid yang tercampur dengan istihadah? Angkat tangan. Yang belum, yang sudah nggak boleh, nanti dapat pertanyaan, dapat roti lagi. Bisa dijual nanti. Ayo. Ayo silakan. Kerjasama boleh, tanya-tanya boleh, diskusi boleh, tapi yang angkat tangan yang belum. Ayo. Ayo silakan. Panitia mau jawab, silakan. Ya. Haid? Kenapa? Yang hari ke-15 darah gak? Hari ke-15 darah gak? Bagus. Ya. Jawabannya haid yang bercampur dengan istihadah. Kenapa? Karena di hari ke-15 dan 16 pas ada darah. 6 hari darah, 6 hari bersih. 6 hari darah. Berarti 15 dan 16-nya kan berada di 6 hari darah yang kedua. Berarti haid yang tercampur dengan istihadah, bukan menyempurnakan suci. Ya, ini kelihatannya cuma angka-angka. Tapi kalau nggak punya teori dan konsepnya, dia nggak bisa jawab loh. Ya, coba jenengan bawa pertanyaan ini ke teman jenengan atau keluarga jenengan, Bu, 8 hari darah, 7 hari bersih, 5 hari darah. Ayo, mana haidnya? Nggak bisa loh. Ini susah loh ini. Ini ilmu mahal loh ini. Betul loh, ilmu mahal loh ini. Coba antum tanya lagi ke orang, 5 hari darah, 5 hari bersih, 3 hari darah. Itu mana haidnya? Iki bedone apa ya? Ini yang nggak bisa loh. Ini susah loh ini. Ya, ini susah ini. Ustadz aja nggak bisa Ustadz. Ya, coba jangan ketemu Ustadz siapa suruh jawab ini. Ya, bukan merendahkan karena memang ilmu ini tuh kayak faraid gitu loh, yang mempelajari orang-orang tertentu aja gitu. Kayak warisan itu kan juga sama ya, hitung-hitungan seperti itu. Baik, ya. Nanti dengan tanya 6 hari darah, 6 hari bersih, 6 hari darah. Ini haidnya yang mana? Oh, haidnya udah jelas salah tuh. Kalau jawab haidnya ini udah jelas salah itu. Wong ini tuh haid bercampur dengan istihadah. Baru nanti ditanya pertanyaan lanjutan. Warnanya apa saja? Oh, nggak tahu warnanya. Kebiasaan terakhir berapa? Nah, terus nggak tahu kebiasaannya. Oh, ya udah 6 hari haid, sisanya suci. Nah itu, jadi harus ada pertanyaan selanjutnya dengan cara pertama, kedua, dan ketiga yang kita jelaskan tadi. Baik, itu pertanyaan nomor 3. Nomor 4, akhwat usia 8 tahun keluar darah hitam 13 hari. Akhwat usia 8 tahun keluar darah tadi udah dapat hadiah belum? Dikasih hadiah panitia? Dikasih hadiah ya? Sudah ya? Dikasih. Nanti di hatinya, wah ustadznya pilih kasih ini kan. Wah bahaya nanti, gak adil. Nah seperti itu. Jadi akhwat usia 8 tahun keluar darah 13 hari darah hitam. Wah, gak mudah loh ini kalau gak belajar kan. Ya. Akhwat usia 8 tahun. 8 tahun tuh kalau di Arab ya udah gede loh. Di Arab itu 8 tahun tuh sudah gede. Keluar darah 13 hari darah hitam. Yang mau jawab angkat tangan, yang belum silakan. Bukan dikatakan haid. Berarti boleh masuk masjid ya? Boleh ngaji, boleh sholat, boleh. Ini istihadah namanya ya. Bukan haid. Kenapa bukan haid? Bagus, karena masih di bawah 9 tahun. Bagus, dikasih hadiah Ustazah. Ya, bagus.
Masya Allah ya, pada paham berarti. Salah nggak apa-apa ikhwah ya. Pertanyaan kelima, masih ada banyak pertanyaan nih, nggak apa-apa. Pertanyaan kelima, 9 hari darah, 10 hari bersih, 10 hari darah. 9 hari darah, 10 hari bersih, 10 hari darah. Sembilan hari darah, 10 hari bersih, 10 hari darah. Sudah ya? Pertanyaannya, ini haid yang bercampur istihadah atau menyempurnakan suci? Kalau menyempurnakan suci, tentukan haidnya berapa, sucinya berapa, haidnya berapa, sucinya berapa. 9 darah, 10 bersih, 10 darah. 9, 10, 10. Yang mau menjawab angkat tangan, yang belum. Boleh kerjasama, boleh diskusi, boleh tanya, yang penting jawabnya satu orang. Silakan. Salah nggak apa-apa. Salah bagus, betul bagus sekali. Silakan. Jenengan nanti ajarkan lagi ya ilmu ini ke orang lain. Wajib loh ini ilmu, ini fardu ain. Diajarkan. Saya kasih tugas diajarkan. Nanti kalau ada laporan yang sudah mengajarkan, Masya Allah ya, ilmunya bermanfaat. Seperti itu. Ayo silakan. Mau nyoba? Silakan. Ayo silakan. Menyempurnakan suci. Ya, 15 hari minimal. Ya. 10 hari. Terus. Bagus sekali, sangat paham. Dikasih hadiah Ustazah. Masya Allah. Jenengan paham tapi nggak angkat tangan tadi. Harusnya angkat tangan. Ya, bagus, bagus. Maksudnya harusnya berani. Ya, bagus. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Diajarkan lagi nanti nggih ke orang lain biar bermanfaat. Bagus sekali. Jawabannya adalah seperti dikatakan Ibu tadi, menyempurnakan suci. Ya, seperti itu. Pertanyaan nomor 6. Ya, pertanyaan nomor 6. 7 darah. 7 darah. 4 bersih. 7 darah, 4 bersih, 7 darah, 4 bersih, 10 darah. 7 darah, 4 bersih, 10 darah. 7, 4, 10. 7, 4, 10. 7, 4, 10. 7, 4, 10. Hah? Mau jawab jangan? Belum, nggak boleh. Udah jawab nggak boleh. Ya, nanti hadiahnya banyak. Terlalu kenyang nanti. Nggak boleh kenyang-kenyang. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nggak boleh. Nanti ngantuk nanti. Ya, jenengan itu bisa paham tuh karena nggak ngantuk. Nanti kalau kenyang ngantuk nggak paham. Oke, yang lain ya, belum nih. 7 darah, 4 bersih, 10 darah. Ini apa? Yang belum angkat tangan. Ayo. Ayo yang belum angkat tangan. Ada nggak di sini yang masih SMP, SMA? Ada nggak? Nggak ada ya. Jenengan masih SMA? Ayo jawab. Yang masih SMA, Masya Allah ini diajarkan ke SMA ini. Bagus sekali. Ya. Ini ilmu yang sudah jarang dipelajari soalnya. Ayo yang mau jawab nomor 6 siapa? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Ayo siapa? Tadi yang di luar katanya mau jawab tadi yang panitia. Ayo. Enggak jadi. Ayo. Ayo silakan.
Mau jawab? Ayo. Panitia tuh di luar. Ternyata nggak jadi. Ayo siapa? Jenengan mau jawab? Silakan. Haid campur istihadah. Kenapa? Sebelas. Bagus. Bagus sekali. Ada pertemuan hari ke-15 dan 16. Berarti haid campur istihadah. Untuk menentukan haidnya berapa, itu pakai cara yang 3. Nah, itu nanti wawancara itu, ke kondisional itu, ke kasus-kasus per kasus beda-beda. Ya, seperti itu. Tapi jawaban awal itu seperti itu. Nggak bisa kita langsung menjawab jawaban akhir, nggak bisa. Karena kita nggak tahu kasusnya. Jadi kita hanya bisa menjawab dengan jawaban awal, kemudian kasusnya nanti diperdalam. Terima kasih dikasih hadiah panitia. Ya, seperti itu. 2 pertanyaan lagi. Setelah itu pertanyaan dari kalian. Ya, 2 pertanyaan lagi. Setelah itu pertanyaan dari antum. Atau 2 atau 4 lah, biar jadi 10. 7, nomor 7. 8 darah hitam. 8 darah hitam. Ada hitamnya ya, ditulis ya. 8 darah hitam 2 hari bersih. 8 hari darah hitam 2 hari bersih, 1 hari darah kuning. 8 darah hitam 8 hari darah hitam 2 hari bersih, 2 hari bersih, 1 hari darah kuning. 1 hari darah kuning. 1 hari darah kuning. 8 hari darah hitam 2 hari bersih, 1 hari darah kuning. Yang mau jawab ya silakan, mau jawab. Ayo. Kenapa haid semua? Bagus sekali. Kasih hadiah. Haid semua karena kurang dari 15 hari. Warnanya apapun kalau kurang dari 15 hari, maka haid semuanya. Terima kasih, jawabannya betul. Bagus, terima kasih semua yang sudah aktif menjawab ya. Berarti berpikir. Saya khawatir kalau diam semua ini nggak ada yang berpikir. Seperti itu. Jadi duduknya di sini nih mubadir gitu ya. Nomor 8. Terima kasih semuanya. Nomor 8. 5 hari darah. Ya. Nah, sebelum saya teruskan, maaf ya, ini biar kalian semangat. 2 kaidah tadi, ikhwah semua, akhwat semua ya. Kaidah nomor 3, nomor 4 tadi. Itu kalau kita paham, 70% ilmu haid itu kita udah paham. Nah, karena itu intinya. Kalau soal haid nggak boleh puasa itu gampang sekali. Anak TK juga bisa. Haid nggak boleh puasa, haid nggak boleh berbuat sama istri, haid nggak boleh ke masjid. Ya, hafalan haid minimal 24 jam maksimal. Itu pada bisa semua. Tapi yang seperti ini dan ini yang terjadi itu seperti ini gitu loh. Yang terjadi di masyarakat tuh yang seperti ini kebanyakan. Ya. Hampir semua pertanyaan yang masuk itu tentang haid ya. Itu kalau nggak kaidah ketiga, kaidah keempat. Udah mayoritas itu 70%. Orang yang nanya, Ustadz haid itu boleh baca Quran nggak? Itu ya mudah, nggak boleh. Kalau takut hafalnya hilang, boleh. Gampang kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gini nih yang nggak gampang ini. Maka ini ilmu yang mahal, diajarkan, silahkan difahami dan diajarkan. Tulisan yang jenengan dibagikan oleh panitia itu jangan dihilangkan itu. Ya, seperti itu. Baik. Pertanyaan nomor 8 sebelum yang terakhir. 5 hari darah, 10 hari bersih, 5 hari darah. 5 hari darah, 10 hari bersih, 5 hari darah. 5, 10, 5. 5 hari darah, 10 hari bersih, 5 hari darah.
Oke. Masya Allah. Lima hari darah, 10 bersih, 5 hari darah. Ada yang mau menjawab? Silakan. Angkat tangan. 5 hari darah, 10 hari bersih, 5 hari darah. Ayo, silakan. Bebas, semua boleh menjawab. Jangan malu. 5 hari darah, 10 hari bersih, 5 hari darah. Silakan. Silakan. Ayo. Kita kalau nggak ada yang jawab nggak selesai nih. Ayo. Ayo silakan. Ayo depan saya nih mau jawab. Silakan. Siapa yang mau jawab? Ayo. Siapa? Ayo. Udah siap-siap kayaknya. Siapa nih? Mbak siapa namanya? Ayo silakan dijawab. Iya. Ayo salah nggak apa? Menyempurnakan suci, betul. Gimana? Haidnya berapa hari? Terus istihadhah. Terus? Ya, menyempurnakan yang berapa? Ya, menyempurnakan yang 10 kan, biar jadi 15 kan? Ya, betul. Silakan dikasih hadiah untuk menjawab. Nomor 9, sebelum terakhir 9 ya. Nomor 9. Keluar darah 4 hari darah. Ini agak susah ya. 4 hari darah, 4 hari bersih, 4 hari darah, 1 hari bersih, 4 hari darah, 4 hari bersih, 4 hari darah, 1 hari bersih, 4 hari darah. Silahkan. Ini yang bisa. Hadiahnya tadi apa hadiah tadi? Roti sama donat ya? 2. Roti 2. Nah ini yang bisa jawab ini 3. Ini 3 ini. Yang bisa jawab ini 3. Ya dikasih 3. Ayo dikasih 3. Yang bisa jawab ini dikasih 3. Nah silakan dipikir. 4 hari darah, 4 hari bersih, 4 hari darah, 1 hari bersih, 4 hari darah. Yang belum jawab, yang sudah jawab enggak boleh. Nanti dapat 5 nanti. Banyak sekali. Enggak boleh banyak sekali. Ya. Ayo. Silakan. Yang mau mencoba. Ayo. Jenengan mau coba, silakan. Ayo, antuk jenengan. Iya. Silakan. Hah? Kurang 15 hari. Ya, bagus. Jawabannya bagus. Ya. Ayo silakan, Ustazah. Haid yang bercampur dengan istihadhah. Baik, kenapa?
12, 13. Ya. Bagus sekali, Ustazah, bagus sekali. Bu Mahbub, ya, bagus. Silakan dikasih 3. Pas, Pak Mahbub 1, beliau 1, anaknya 1, pas. Ayo silakan. Ayo dikasih hadiah. Ustazah, silakan. Betul. Ya, tapi jenengan bagus. Bagus, ya. Di sini nggak ada yang nggak bagus, bagus semua. Ya, bagus sekali. Haid, jawabannya adalah haid yang bercampur dengan istihadhah. Seperti yang dijelaskan Ustazah tadi. 4 tambah 4 tambah 4 12 tambah 1 13, terus 4 hari darah ini 17, ada pertemuan 15 dan 16. Bagus sekali. Baik. Oke, pertanyaan terakhir. Setelah ini pertanyaan terakhir, ini terakhir. Ya. Ya. Nanti jangan di screenshot tulisannya itu, dibuat pertanyaan ke orang lain. Ayo yang bisa jawab, tak kasih roti juga gitu. Baik, silakan. Oke. Ya, 3 hari darah. 3 hari darah. Ya. 6 hari bersih. 6 hari bersih. 20 3 hari darah, 6 hari bersih, 4 hari darah, 4 hari darah, 3 hari darah, 6 hari bersih, 4 hari darah, 20 bersih, 20 hari bersih, 20 hari bersih, 20 hari bersih, 20 hari darah. Nah, ayo, ini dijawab, ayo. Ayo, ini yang bisa 3 rotinya. 4. Ini yang bisa 4 rotinya. Ini yang bisa 4 nih. Mintanya 4. Ini yang bisa 4 rotinya ini. 4 ini final. Ya, Indonesia lawan mana final, enggak tahu saya. Enggak lolos Indonesia. 3 hari darah, 6 hari bersih, 4 hari darah, 20 hari bersih, ya, 20 hari darah. Wis sini, ayo silahkan. Yang bisa boleh ngajari, yang belum jawab nanti. Ayo jawab ya, yang belum jawab. Ya, silakan. Bagus sekali. Betul. Betul. Kemudian yang 20 terakhir dari itu yang 15 haid, yang 5 Hah? Ya, bagus. Bagus. Kan kita udah mengatakan. Ya, kita udah mengatakan gimana? Mau diganti boleh? Ayo. Mau diganti boleh? Gimana? Setengahnya udah betul, Betul. Yang 364 itu 13 hari itu haid. Bagus. 20 itu suci, betul. Yang 20 terakhir yang darah itu. Ya. 15 haid, yang 5 Itu bagus kalau itu. Kenapa? Kita udah mengatakan nggak boleh kalau ada darah lebih dari 15 hari, nggak boleh menjawab dengan jawaban 15 hari haid, 15 hari istihadhah. Lah, betul, bercampur. Bukan 15 hari haid. Enggak apa-apa, dikasih 4 enggak apa-apa. Bagus, enggak apa-apa. Ya, nanti dibagi samping yang belum jawab, kasihan. Makanannya udah habis. Ya, seperti itu. Ya. Jadi bercampur ya, Mbak ya. Bercampur. Jangan pernah menjawab 15 hari haid, 15 hari istihadhah. Itu salah. Haid bercampur dengan istihadhah. Terus soal haidnya berapa hari itu nanti dengan pertanyaan.
warnanya apa, kebiasaannya berapa. Nah, seperti itu. Bagus sekali. Tapi jawabannya udah bagus sekali, nalarnya sudah masuk. Sekarang antum bertanya, silakan. Ada yang tidak difahami dari awal sampai sekarang, atau yang tentang haid tapi belum sempat saya jelaskan, silakan ditanyakan. Silakan. Ya. Antum ya. Ya, antum dulu. Ini kalau di hukum internasional waktu itu kan pergantiannya sudah 00 Ya. Kalau di Islam itu kan setelah maghrib. Betul. Nah, ini pergantian haid itu pukulnya gimana Ustaz? Kan hitungannya setelah maghrib atau setelah pukul 00 atau pada saat kita menyadari kita haid di waktu tersebut. Nah, yang ketiga itu, pada saat kita menyadari di waktu tersebut. Jadi nggak pakai 00, nggak pakai maghrib, enggak. Di saat kita menyadari haid tersebut. Paham kan? Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana kita tahu kalau itu haid. Nah, banyak perempuan itu haid itu dengan perasaan. Contoh gini, kayak asar tuh dia udah mulai nggak enak. Asar udah mulai gak enak, tapi karena dia sedang perjalanan, ya sudah, dia nggak tahu hakikatnya. Terus dia maghrib ke kamar mandi, baru tahu kalau ada darah itu maghrib. Sementara dia belum asar, belum sholat asar. Jawabannya adalah waktu mulai haid adalah ketika kita yakin ada melihat darah. Maka wajib kita ada menyediakan kapas, kemudian dimasukkan ke faraj, kemudian dilihat, oh ada darah, berarti haid. Sementara asar, walaupun perasaannya kayaknya sudah muncul, tapi karena belum melihat, salat asarnya wajib diqadha. Dia tetap wajib sholat asar. Jadi berhenti atau adanya darah itu dengan cara melihat. Contoh, kayaknya saya sudah bersih. Itu jenengan bicara seperti itu ketika waktu maghrib. Kayaknya maghrib saya udah bersih deh. Tapi jenengan cuma kayaknya. Tapi bersih betulan dengan memasukkan kapas di kemaluan itu baru ketika waktu isya. Berarti bersihnya di waktu isya. Gak bisa pakai prasangka. Gak boleh pakai prasangka. Gak boleh melihat. Gak boleh. Kenapa kok gak boleh pakai prasangka? Karena kita mampu untuk melakukan yang yakin. Kaidahnya kalau kita bisa yakin, nggak boleh pakai yang spekulasi. Seperti itu, gitu ya. Jadi jawabannya tadi dengan cara mulai dari kapan itu mulainya, bukan pakai 00 atau pakai maghrib, enggak. Tapi pakai sejak darah itu dimulainya ketika itu. Nah, ya, seperti itu. Yang lain, silakan yang ada ditanyakan, yang belum paham, yang nggak apa-apa. Jam. Nah, haid, saya berprasangka saya haid gitu. Ya. Tapi sudah tidak sholat duhur, sudah tidak sholat asar, sudah tidak sholat maghrib. Ternyata itu pas jam ketika sudah lewat 18 jam baru tahu kalau ini dia haid karena dia berhenti. Paham. Berarti sholatnya gimana? Ya, sholatnya itu nanti diqadha, diganti, tapi tidak berdosa. Dan mengganti sholat yang tidak berdosa itu digantinya nggak harus segera, boleh diganti agak nanti, boleh besok. Karena jenengan meninggalkan sholat karena kan keluar darah, bukan karena sengaja nggak sholat ya kan. Maka menggantinya boleh dicicil, boleh besok, boleh satu-satu, di waktu kapanpun boleh. Dan cara mengganti sholat itu tidak harus di waktu sholat tersebut. Misalkan sholat duhur diganti di waktu subuh, boleh. Di waktu isya boleh, kapan saja, bebas. Seperti itu. Bagus, pertanyaannya bagus. Yang lain, silakan. Yang belakang, yang di luar, yang di samping. Ya, silakan. Warna haid. Kuning. Haid. Nah, itu penting. Ini perlu saya detailkan. Pertanyaannya apa? Itu. Iya, jadi ketika sebelum kaidah, setelah kaidah itu keluar darah kuning,
Ya. Karena dia tahunya itu berlebihan, ini dia anggapnya tidak. Ini penting. Ini pendapatnya betul ada, tapi pemahamannya nggak betul. Jadi didetailkan. Jadi ada perkataan as-safra'u laisa minal haid. Itu perkataannya ada, tapi pengaplikasikan perkataan itu yang salah paham. Ya, kemungkinan besar itu salah paham. Karena yang dimaksud kuning itu bukan dari haid apabila kuning itu sendirian, ya, sendirian, flek maksudnya, yang mana tidak sampai 24 jam. Misalkan keluar darah kuning, ya kan, sebentar, itu memang bukan haid, gitu loh, flek maksudnya. Tetapi darah kuning, darah keruh, darah coklat, jika bersambung dengan darah merah, itu haid. Jadi maksudnya darah yang warnanya kuning, yang sendirian dan tidak sampai 24 jam, itu memang bukan haid, gitu loh. Ya, walaupun ketika darah kuning itu keluar, kita menghaidkan diri kita. Tapi ketika nggak sampai 20 jam, ya memang itu bukan haid. Jadi pemahaman maksudnya kuning bukan haid, as-safra'u wal ghabra'u laisa minal haid. Safra' itu artinya kuning, ghabra' itu artinya keruh, itu bukan haid jika dia sendirian dan tidak sampai 24 jam. Itu memang bukan haid. Tetapi jika kuning atau keruh itu nyambung dari sambungan darah merah, itu haid. Ini banyak sering disalahpahami, menisbatkan ke Syafi'i, tetapi maksudnya bukan seperti itu. Karena ada hadis lain, ya, yang mengatakan kamu belum suci, kata Sayyidah Aisyah, ya, hatta taro al-qassatal baydha'a. Kamu tidak dihukumi suci sebelum kamu melihat kapas itu berwarna putih. Maksudnya apa? Kapas telah dimasukkan ke faraj, kemudian dikeluarkan, warnanya tetap putih. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya safra wal ghabra atau kuning dan keruh bukan dari haid apabila sendirian dan tidak sampai 24 jam. Karena semua hadis itu harus dibaca dan dikumpulkan sehingga tidak terjadi hadis ini mengkontradiksi hadis ini, gitu loh. Nah, seperti itu. Karena memang ibarat itu ada as-safra wal ghabra laisa minal haid. Keruh dan kuning bukan dari haid. Itu memang ada kata-kata itu. Tapi kata-kata itu harus dipahami dengan hadis yang lain, kata-kata yang lain, sehingga keluar maksud yang dimaksudkan. Maka ketika jenengan haid terus keluar cairan kuning, haid belum selesai. Penting ini, haid belum selesai. Masih haid sampai keluar cairan putih. Adzan. Oke, siap. Apa? Oke, baik. Baik. Ditutup. Jangan mau nutup. Gimana? Nggak apa-apa. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada ya? Ada yang mau tanya lagi? Nggak, mau apa? Mau adzan atau mau apa? Oh, persiapan adzan. Jam berapa tuh adzannya? 2-3. Terakhirlah, pertanyaan terakhir. Silakan. 5 hari haid. 7 katanya. Darah. Iya, tapi dia nggak 24 jam. Itu Haid karena itu kan sebelum 15 hari. Ya, misalkan 7 darah, 5 suci, 1 jam darah. Darah haid. Berarti haidnya 7 tambah 5 12, berarti 13. Iya, haid karena di bawah 15 hari. Paham ya? Baik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak paham ya tanya panitia. Panitia nanti inbox ke istri saya, nggak ada masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setia atas pencerahannya, atas ilmunya, atas ini yang disampaikan beliau yang insya Allah ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari ini, dan ternyata masih banyak teka-teki ya masalah lain yang harus dipecahkan lagi. Baik, ini silahkan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, jadi bisa menghubungi panitia. Insya Allah kita sampaikan kepada beliau untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya. Baik, karena sudah mau berdua.
saya akhiri, saya mohon maaf tidak dari kami masih banyak kekurangannya. Nanti semoga bisa ikut belajar-belajar semester ya Kak ya, atau di belajar-belajar selama saat ini insyaallah. Sekali lagi